Morning, miss. Hi, how are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too. I already sent the worksheet. Have you received it? Have you print that out? Yes. Yes. Okay. We will start from the parallel lines one. Okay. 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 A few weeks ago, kayaknya aku udah pernah menjelaskan tentang parallel lines nih, tentang gradient di parallel lines. Masih ingat aturan gradiennya seperti apa? Oke, jadi gradient di parallel line itu selalu sama. Misal ada garis seperti ini. Oh, aku belum share screen. Wait. Can you see my screen now? Yes. Yes. Oke. Misal ada dua garis seperti ini. Kedua garis ini bisa disebut paralel kalau gradiennya sama. Misal, garis yang pertama gradiennya M sama dengan 3. Garis yang kedua M sama dengan 3. Karena gradiennya sama, maka dia bisa disebut parallel lines. Jadi kalau di parallel lines, M-nya selalu sama. Oke? Okay? Okay. Oke. Kemudian, kalau ada persamaan seperti ini, ada equation seperti ini, M-nya berapa? M-nya 7. M-nya 7, betul. Oke, masih ingat ya kalau gitu ya cara cari M? Iya. Karena di sini aku mau emphasize tentang cara cari M, kemudian menentukan M di garis paralel. Jadi yang dikerjakan tidak semuanya, kamu catat nomor-nomornya ya. Iya. Number 1, number 2, number 7, number 8, 13. 13 include A, B, C ya. Iya. Kemudian 21. Oh, that's the last number. Terakhir di 21 ya. Iya. Nanti setelah latihan tentang gradiennya, baru aku kasih tahu cara menentukan equation yang baru. Oke, bisa dicoba dulu. Nanti kalau ada yang kesulitan, tanyakan kayak biasanya ya. Okay. Oke. Hai Alisa, good morning. Good morning, Miss. Hi, how are you today? I'm good. Okay, glad to hear that. Alisa, do you have any homework from school? Yes. Yes, okay. So, do you want to discuss about the homework today or do you want to continue your N1 book? I want to discuss about the homework. Okay, that's fine. Can you send homework to the admin? Dikirim ke admin ya, biar disampaikan ke aku ya. Okay. Okay. I already sent it, Miss. Okay. Do you have any question about the homework yet? Maksud Miss, ada yang kurang dipahami nggak dari cara mengerjakannya? No. Nah, oke, sambil nunggu aku terima homeworknya, kamu bisa dicoba dulu. Nanti kalau sudah selesai atau kalau ada yang kesulitan, tanyakan aja ya. Okay. Oke. Miss, I think I don't understand number 2. Number 2. Without using calculator, work out. Yang itu ya? Yes. Oke. Wait a minute. Aku share screen. Kayaknya it will take a long time to share screen. Oke, kalau gitu aku kasih contoh satu soal ya, yang soal A ya. Okay. Oke, jadi soal A itu akar dari 0,36. Kalau Iya. kamu familiar sama bilangan berpangkat, sebetulnya yang ada akarnya itu kan akar 36 ya. Iya. Iya. Nah, di sini kita bikin dia jadi akar 36. 36 itu biar jadi 0,36 dia harus dibagi berapa? Dibagi 100. Dibagi 100, betul. Jadi dia sama dengan akar 36/100. Kayak gini kan ya? Iya. Bisa nih kamu akarkan masing-masing, atasnya diakar sendiri, bawahnya diakar sendiri. Jadi kalau atasnya diakarkan, akar dari 36 itu berapa?
akar dari 366. 6 per akar dari 100? 10. 10, betul. Atau kalau dituliskan dalam desimal, 6 per 10 itu desimalnya berapa? 0,6. Betul. Apakah bisa dimengerti penjelasan Miss untuk poin A? Bisa. Oke, kalau gitu yang B dan C bisa pakai cara yang sama ya? Oke. Oke. Oh, Miss mau tanya dong, untuk yang nomor 1, itu jawaban kamu dalam bentuk kayak 2 akar 5 atau dalam bentuk desimal ya? Desimal. Desimal, oke. Oke, silakan dilanjutkan kalau gitu. Kalau semisalnya 121 per 10, 10-nya di akar juga. Yang C itu bukan per 10 ya? Coba dicek ulang, dia harusnya per berapa? Bisa aku kerjain sampai nomor 7. Oke, kita cek sampai nomor 7 dulu. Oke, tadi nomor 1 sudah, langsung nomor 2 jawabannya. Kalau paralel, M-nya harus sama ya. Iya. M1 harus sama dengan M2. Sementara equation yang ini, Y sama dengan 3 min 5, itu M-nya sama dengan berapa? 3. 3. Equation yang pertama, M-nya berapa? 2x Yang tengah ini M-nya berapa? minus 3. Yang terakhir M-nya berapa? 3x. Ya. Berarti yang paralel yang mana? Iya sama dengan 3x plus 1. Iya, betul. Oke, sekarang nomor 7. Equation yang ini, yang atas, itu M-nya berapa? M-nya minus x. Minus X itu karena koefisien di sini cuman minus aja, bisa kita tuliskan sebagai minus 1X gini ya. Ya. Jadi M-nya itu bukan minus X, tapi minus 1. X-nya tidak perlu ikut disebut. Kalau equation yang pertama, M-nya berapa? X. X atau 1, karena koefisien X-nya itu 1. Kalau yang kedua, Minus 1x. minus 1, X-nya tidak perlu disebut, nggak apa-apa. Kalau yang ketiga, Minus 2x. minus 2. Jadi yang paralel yang mana? Iya sama dengan minus x kurang 1. Iya, betul. Sejauh ini untuk nomor 1, 2, dan 7, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak, oke. Kalau gitu lanjut 8, 13, sama 21 ya. Iya. Miss, I don't understand exercise 26.2 part C. Part C. Number 1. Oh, this one. Yes. Okay, so the rule of negative number, if you have two negative number, for example, minus 3 times minus 3, then it become positive, right? Positive 9. Yes. But if you have 3 of negative number, for example, minus 3 times minus 3 times minus 3, minus 3 times minus 3 equals to 9, positive 9, and positive 9 times minus 3 equals to Minus 27. minus 27, yes. So if you have square root 3 of negative number, the answer is on negative, dan kamu cuman perlu mengakarkan angkanya aja. Oh, so it's minus 2. Yes, it's minus 2. Oke, bisa dilanjutkan dulu. Number 13 I don't know. Okay, let's check that also. Number 13. Weak line goes through the point 1.9. Kalau ada titik seperti ini, 1.9, itu X-nya 1 atau X-nya 9? Koordinat X-nya. Satu itu x. Setelahnya y. Yang pertama X, kemudian yang kedua Y. Gini kan ya? Iya. Kamu coba dari line A sampai I, mana yang memenuhi ini? Contoh, aku kasih contoh untuk line A. Jadi kamu masukkan aja nih, apakah
Y-nya 9 itu sama dengan 2 dikali X-nya 1 ditambah 3. 2 dikali 1 itu kan 2 ditambah 3. Ini seharusnya 5, padahal di sini dimintanya 9. Jadi dia tidak sama, maka titik ini tidak dilalui line E. Gini, kamu cari mana yang ininya sama, yang ini hasilnya sama-sama 9, kayak gitu. Oke. Apa bisa dimengerti maksudku? Oke. Oke. Nanti untuk yang B dan C aku jelaskan caranya setelah menyelesaikan yang A ya. Oke. Oke. Jawabannya yang Y sama dengan 2Y kurang 2X sama dengan 7. Sorry, ternyata masih kemute. Yang lain B jawabannya betul. Oke. Sekarang yang B. Which two line cross the y-axis at the same point? Maksudnya adalah, kalau kita punya koordinat kartesius seperti ini, cross the y-axis at the same point. Contohnya seperti ini. Garis yang ini melewati sumbu Y di titik ini, misal di titik A. Kemudian ada garis lain juga melewati titik A itu. Jadi dia sama-sama ketemu di titik A. Nah, pertanyaannya sekarang gimana carinya? Cara carinya adalah kalau dia ketemu di sumbu Y, ketemu di y-axis, berarti kan X-nya pasti 0 ya. Iya. Di sini kan X-nya sama dengan 0 nih. Coba kamu masukkan ke persamaannya. Kalau X-nya diganti 0, kalau ini X-nya diganti 0, ini diganti 0, 0, 0, 0, mana yang nilai Y-nya sama? Apa bisa dimengerti maksud aku? Iya. Oke. Boleh difoto dulu nggak, kamu mau foto? Oh, boleh. Kalau segini apakah jelas tulisannya? Jelas. Oke. Miss, Iya. can I ask for number B, number 2? Okay, of course. Luke has 101 times 1 times 1 centimeter cubes. How many 1 times 1 times 1 centimeter cubes would he have left over after building the biggest cube he could? So, he has 100, right? Yes. Yes. Berapa bilangan pangkat 3 yang paling mendekati 100? 4. 4. Okay, so the biggest cube yang bisa dibuat adalah dengan sisi 4 times 4 times 4. Ini kan ya? Yes. This is the biggest cube. Untuk bikin the biggest cube ini berarti dia butuh berapa cube kecil-kecil? 4. 4 itu kan cuman untuk satu sisi gini nih. Kalau untuk mengisi semuanya, totalnya dia butuh berapa cube? Berarti 64 cube. Betul. Berarti he needs 64 cube. Nah, berarti yang akan dipakai itu 64 ini. Jadi, berapa sisanya kalau dia akan pakai 64? Kayak gitu. Oh, jadi dikurang 100. Iya, betul. 100 dikurang 64. Miss, I'm done. Miss, thank you. Oke. Miss, I'm done. Oke. Jadi ini jawabannya yang mana? Y sama dengan 2X tambah 3 sama Oke, yang A. sama Y tambah 2X sama dengan 3. Betul, itu yang E. Oke. Kalau gitu sekarang yang C, which two line are parallel? Pakai cara yang tadi ya, cari yang M-nya sama. Oke. Oke. Jawabannya line A sama Y equals half X minus 3. Y equals to Line B. line B. No. B or D? B.
B. Coba yang D sama I, coba kamu rubah ke bentuk Y equal to. Coba dirubah ke sini dulu, nanti akan kelihatan mana yang paralel sama line A. Line D. Line D, iya. A and D. Oke, kalau gitu last nomor 21 ya. Oke. Oke, punya Alisa bisa kita cek sekarang? Bisa. Oke. Jadi untuk exercise 26.1, number 1A, 4.47, yang B, 7.07, yang C. 11.83, Oke, number 2 yang A, 0.6, yang B, 0.1, yang C. 1.1, Betul. 3 yang A, 10 centimeter, betul. Yang B, 15 centimeter. betul. Number 4, The side line is 5. betul. Nah, exercise 26.2, 1A, 3, betul. B, 4, betul. C, minus 2. betul. 2A, Cubes needed are 512. betul. Yang B, Cubes left are 36. yes, right. Oke, so far ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang ini? Tidak, Miss. Oke, karena waktunya sudah mau habis, tinggal 2 menit nih, aku minta tolong diisikan link feedbacknya ya. Oke. Oke, here's the link, sesinya sesi 1. Done, Miss. Oke, thank you so much for today, Alisa. See you next week. Bye, Miss. Bye. Number 21, I don't know. Okay. Show that the lines with equation given are parallel. Apa syarat dari equation itu parallel? Harus sejajar. Harus sejajar. Apa syaratnya? M-nya harus apa? Ini harus sama. M-nya harus sama. The gradient or M should be equal. Coba sekarang kamu cek apakah gradien yang ini sama gradien yang ini itu equal. Kalau untuk the first equation, M-nya berapa? 4. 4. Sekarang coba dicek second equation. Apakah M-nya 4 juga? Same. Same, betul. Yang ini M-nya juga 4. Jadi, karena M-nya sama, the M or the gradient are equal, then these two equation are equal. Kayak gitu ya. Ya. Tentang parallel lines, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi jam 9. Kita akan bahas yang perpendikular ya. Oke. Oke, see you later. Bye. Bye. Morning. Good morning, Miss. Morning. Miss baru cek lagi nih tadi untuk worksheet yang ini. Ternyata dia topiknya sudah lebih luas dan nggak fokus di mencari gradien aja. Jadi aku sudah kirim worksheet baru. Apakah sudah terima? Sudah. Oke. Jadi worksheetnya yang ini aku mau drill untuk halaman 1 aja ya. Ya. Halaman 1 dulu maksudnya. Iya. Oke. Masih ingat apa aturan untuk perpendicular line? Gradiennya harus gimana? Harus sama. Yang gradiennya sama itu parallel line. Kalau dia paralel itu M1 sama dengan M2. Sementara kalau perpendikular, kalau dia tegak lurus, itu M1 dikali M2 itu harus sama dengan negatif 1. Aturan umumnya seperti ini. Kalau aku biasanya biar lebih mudah, aku nyebutnya di perpendikular itu gradiennya kebalikan. Contoh,
Aku belum share screen ternyata. Tunggu. Oke. Apakah sudah kelihatan sekarang layarnya? Sudah. Oke, maaf. Tadi aku nggak sadar belum share screen. Jadi kalau paralel itu M1-nya sama dengan M2, sementara kalau perpendikular itu M1 dikali M2 harus sama dengan negatif 1. Atau aku biasa sebutnya dia kebalikan. Contoh, kalau misalnya M1-nya itu sama dengan 2/3, maka M2-nya yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. 3/2, kalau awalnya dia positif, maka M2-nya harus negatif. Kayak gini. Kalau misal M1-nya itu negatif 5, berarti M2-nya itu sama dengan, kalau awalnya negatif, maka kebalikannya dia jadi positif. Karena awalnya 5, kalau dibalik maka jadi sama dengan 1/5. Seperti ini. Apa bisa dimengerti penjelasan Miss tentang M kebalikan seperti ini? Bisa. Oke. Kalau gitu bisa dicoba tuliskan gradien untuk perpendikularnya atau gradien kebalikannya langsung dari A sampai O. Semuanya ya. Kalau ada yang kesulitan nanti tanyakan aja. Yang itu harus dibagi 2 dulu. Yang nomor? Yang I. Yang I. Ininya dibagi 2 dulu. Yang J itu berarti dibagi 3 itu berarti Y sama dengan 1/3 dikurang X/3. Iya, betul. Kalau cuman X/3 aja, itu bisa kamu tuliskan sebagai min 1/3 X ya. Jadi ini bisa dituliskan kayak gini. Y sama dengan 1/3 dikurang 1/3 X. Kayak gini. Oke. Oke. 1/5 dibagi 2 itu hasilnya 1/5 kalau dibagi 2, 2-nya kan berarti 2/1 ya. iya. Kalau kita rubah ke bentuk perkalian berarti 1/5 dikali 1/2. iya, betul. Berarti sama dengan 1/10. 1/10. Oke. Minus 3/8 dibagi 3 itu minus 1/8. Minus 1/8, betul. Sudah sampai O. Oke, kita cek. Yang A jawabannya. Ya, A minus 1/3. Betul. Yang B. Minus 1/4. Betul. Yang C. Setengah. Betul. Yang D. 1/7. Yang B 1/7. Yang E. Yang E minus 2. Betul. Yang F. Yang F minus 4/3. Betul. Yang G. Yang G 2/7. Betul. Yang H. 5/4. Betul. Yang I. Yang I itu negatif 2/5. Betul. Yang J. Yang J 3. Betul. Yang K. Negatif 5/3. Betul. Yang L. Yang L 9/8. Betul. Yang M. Yang M negatif 10/6. Betul. Yang N. Yang N negatif 10. Betul. Yang O. Yang O itu berarti 8. 8. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang bagian ini? Tidak. Oke. Kalau gitu coba nomor 2, 3, 4, 5. Coba yang di halaman 2 ya. Oke. Oke. Yang A Y sama dengan 2x plus 3. Yang ini 2x plus 3, betul. Yang B. Yang B itu Y sama dengan negatif setengah x plus 9. Betul.
ketiga, Yang ketiga 3/2 Y sama dengan 3/2 X kurang 2. betul. Yang D, Yang D itu Y sama dengan negatif 2/3 X plus 11. betul. Nomor 4 yang A, Y sama dengan negatif 10 X plus 11. betul. Yang D, Y sama dengan 1/10 X plus 5. betul. Nomor 5, Y sama dengan negatif 25 X plus 10. bukan. Itu yang, oh, betul-betul. Maaf, yang perpendikular dulu ya. Oke, yang paralel, Y sama dengan 5/2 X plus 9. betul. So far, dari nomor 2 sampai 5 ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak, oke. Kalau gitu lanjutannya, oke, yang ini. Apakah kamu masih ingat cara mencari gradien dari dua titik diketahui seperti ini? Bisa. Oke. Kalau gitu coba kamu cari gradien dari line A, kamu cari gradien dari line B, kemudian kamu tentukan dia paralel atau perpendikular atau bukan keduanya ya. Ya. Yang 10 paralel. 10 paralel, betul. Kalau line A itu M-nya berapa? 4. Betul, yang B berarti? 4. Betul. Oke. Nomor 11, masih sama. Yang 11 perpendicular. Oke, kita cek. Line C, M-nya berapa? Setengah. Setengah. Kalau yang D, 2. sama-sama positif nih. Apakah yakin perpendikular? Paralel. Apakah yakin dia paralel? Neither. Iya, dia neither. Karena dia nggak sama. Kemudian kalau mau dibilang kebalikan, dua-duanya sama-sama positif nih. Jadi dia tidak paralel, tidak juga perpendikular. Nomor 12. Jawabannya perpendicular. Oke, kita cek. Line E, M-nya berapa? Negatif 8/3. Betul, yang F? 38. Betul, dia perpendikular. Oke, jadi untuk nomor 10, 11, 12, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, nomor 13. Nomor 13 gak tahu. Below are the equation of 5 straight lines A to E. Write down the letter of 2 lines that are parallel. Yang B, write down the letters of 2 lines that are perpendicular. Jadi kamu cari M-nya dulu semua, terus nanti untuk yang A, kamu tentukan mana yang paralel. Misal, A sama B, atau A sama C, atau C sama D. Yang B, kamu tuliskan mana yang perpendikular. Berdasarkan dari M yang sudah kamu cari tadi ya. Oke. Oke. Yang A jawabannya line A sama B. Kayaknya bukan deh, bukan A sama B deh. Coba dicek ulang. Atau mau di list aja. Line A, M-nya berapa? 4x. M-nya 4. Kalau menyebutkan gradien, menyebutkan M, X-nya nggak usah ikut disebutkan ya. Oke. Kalau line B, M-nya? Line B 4x. 2. Bukan 4X. 2. 2. Line C? Line C 1/4x. 1/4 positif atau negatif? Negatif. Negatif 1/4. Kalau yang D? Yang D 2/3. Betul. Yang I? 2/3. Oke, jadi yang paralel yang mana? D and E. D and E. Kalau yang perpendicular? Perpendicular. A and C. A and C. Oke. Jadi so far apakah sudah
Paham tentang gradien di paralel sama perpendicular line? Udah paham. Oke deh, karena waktunya tinggal 2 menit, sekarang aku minta tolong diisikan link feedbacknya aja ya. Ya. Miss berapa poin? Hari ini aku kasih 30-30 ya. Oke. Miss, udah aku isi ya, Miss. Oke, thank you so much for today. See you next week. Bye. Bye-bye.